Halo, selamat pagi, Brothers. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas supplementary terupdate 23 April 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan komoditi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Baik, saya akan mulai update pagi ini dari Key Performance Index. IHSG dan NQ45 pada perdagangan Kamis ini bergerak mix dan mengalami technical rebound masing-masing 0,02% dan 0,13%. Hal ini selain dikarenakan volume transaksi harian yang cenderung menurun di bulan puasa, juga net outflow asing yang masih terjadi kemarin. IHSG juga merespon negatif percepatan pelarangan mudik yang dimulai pada tanggal 22 kemarin dan lonjakan kasus COVID-19 secara global masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar pada perdagangan kemarin. Di satu sisi, rilis laporan keuangan beberapa emiten kuartal 1 yang positif menambah variasi perdagangan IHSG. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat semalam bergerak mix dan cenderung koreksi akibat masih adanya kekhawatiran pelaku pasar akan gelombang kasus COVID-19 global yang semakin tinggi dan rencana Biden untuk menaikkan pajak orang kaya sekaligus capital gain atas penjualan saham menjadi 39,6% dari sebelumnya 20%. Di satu sisi, data pengangguran mingguan AS mencapai 547.000 dibandingkan 586.000 pada minggu sebelumnya, sehingga menyebabkan PHK meredah dan hal ini menambah daftar indikator positif ekonomi di US. Selanjutnya, indeks Edo ditutup turun hampir 1,5%, indeks DXY kembali naik ke level 18, namun masih di bawah level 20. Hal ini berarti kekhawatiran dan volatilitas pasar global masih stabil, sehingga membuka peluang positif pada pergerakan pasar saham. Indeks DXY menguat 0,17%, namun masih dalam tren pelemahan. Dalam seminggu terakhir, hal ini berarti dolar masih dalam tren pelemahan terhadap 7 mata uang utama dunia, sehingga berpotensi positif ke pergerakan rupiah kita. Selanjutnya, bursa saham ASEAN dan regional mayoritas menguat. Hang Seng dan Shanghai bergerak mix, merespon pergerakan bursa global yang positif akibat data ekonomi yang bertumbuh, serta program vaksinasi di berbagai negara yang terus meningkat sehingga mendorong pemulihan ekonomi. Selanjutnya, update currency and bond yield. USD IDR melemah pada Kamis dan masih bergerak di atas level 14.500. Namun USD IDR ini dalam tren pelemahan dalam seminggu terakhir. Hal ini akibat berakhirnya musim bagi dividen sehingga membuat nilai tukar rupiah kita cukup stabil. Selanjutnya yield treasury kita naik tipis dan US 10-year kembali melemah dan dalam tren pelemahan dalam sebulan terakhir. Hal ini harusnya berdampak positif ke pasar saham ya. GT currency bergerak melemah sehingga dolar cenderung menguat sejalan dengan penguatan indeks DXY. Selanjutnya hard and soft commodity. Komunitas metal semalam kompak mengalami technical koreksi setelah terjadi penguatan dolar akibat data pengangguran yang turun. Nikel melemah lebih dari 1%, sementara emas, timah, silver, dan tembaga juga cenderung melemah. Sementara itu, CPO masih dalam tren penguatan dan kemarin naik 2,4%. Hal ini berpotensi menjadi sentimen positif pada pergerakan saham emiten CPO pada hari ini. Oil BTI dan Brent mengalami kenaikan masing-masing sekitar 0,5% sehingga dapat menjadi katalis positif bagi pergerakan emiten oil pada hari ini. Next, update dari tim equity riset kami. Di sini ada Mayora, rekomendasi hold taking profit di 2.700. Dengan pertumbuhan pendapatan yang lebih kuat tahun ini, diprediksikan perusahaan akan meneruskan sebagian kenaikan harga bahan baku melalui ASP, average selling price, yang lebih tinggi, sehingga gross margin pada 2021 ini diprediksi turun ke 28,5%. Adapun revisi pendapatan full year 2021 sebesar 7,4% menjadi sekitar 2 triliun rupiah atau turun 3,2%, dikarenakan penurunan pada gross margin dan laba pada foreign exchange yang lebih rendah. Selanjutnya, Kino, rekomendasi sell, taking profit di 2.500. Kino melaporkan adanya net loss pada kuartal 4 2020. Namun untuk laporan full year 2020, perusahaan masih membuka laba bersih sebesar 114 miliar rupiah atau turun 78% secara year on year. Jika kami mengeluarkan perhitungan transaksi one-off item yang terjadi pada 2019, kami mendapati penurunan core profit sebesar minus 82% secara year on year. Laba bersih full year 2020 sebesar 54% dari prediksi kami. Selanjutnya ada Adikarya, rekomendasi buy, taking profit di 1.600. Kami memperkirakan dengan kontrak baru yang tumbuh sekitar 20% secara year on year akan menghasilkan order book sebesar 58,9 triliun rupiah. Saat ini Adi memiliki 248 proyek yang sedang berjalan, 25 diantaranya adalah proyek strategis nasional. Selanjutnya dari Astra Agrostari, rekomendasi buy, taking profit di 17.500. Laba bersih kuartal 1 2021 dari bisnis utama Ali dilaporkan sebesar 496 miliar rupiah atau naik 54% secara year on year atau naik 3,1% secara kuartal. Disokong oleh lonjakan harga CPO sebesar 8,9% secara year on year menjadi 9.900 kg rupiah yang berhasil mengkompensasi penurunan produksi CPO pada kuartal 1 2021 menjadi 351,5 ton yang turun 0,7% secara year on year. Selanjutnya update dari equity market, Bursa Efek Indonesia akan menyeragamkan metode perhitungan pembobotan seluruh indeks. Nantinya pembobotan indeks saham akan dihitung menggunakan metode cap adjust free float, market capitalization, weighted average,
Metode ini menghitung pembobotan pada indeks saham menggunakan kapitalisasi pasar free float sebagai bobot. Namun, bobot yang tersebut dikenakan pembatasan saat evaluasi dengan pembatasan bobot berkisar 9-20%. Untuk detailnya nanti Brader bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas pada hari ini. IHSG hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas setelah 2 hari berturut-turut dia bertahan di middle channel-nya. Indikator MACD positif melemah, indikator stokastik netral melemah, dan indikator RSI netral. IHSG diprediksi bergerak di dalam rentang 5.928 sampai 6.116. Lalu ada beberapa saham yang menarik secara teknikal, ada SMRA rekomendasi trading buy, trading range di area 945 sampai 1005. Indikator MACD positif golden cross, indikator stokastik netral menguat, dan RSI netral melemah. Lalu ada RALS trading buy, trading range di area 805 sampai 890. Kami melihat ada sinyal technical rebound pada RALS untuk hari ini. Volume transaksi kemarin meningkat, indikator MACD positif, stokastik netral melemah, dan RSI netral menguat. Lalu LSIP trading buy juga trading range di area 1275 sampai 1340. Lalu ada BES rekomendasi sell trading range di area 146 sampai 154. Dan yang terakhir ada Wood rekomendasi sell, namun dia masih dalam uptrend channelnya. Di sini trading range untuk Wood di area 715 sampai 820. Next, untuk update stock pick pada hari ini. Untuk rekomendasi trend trade memiliki rentang waktu hold position dalam 30 hari. Jika ada tanda bintang berarti itu rekomendasi baru. Dan di sini kita mempertahankan 4 saham, ada Indofood, Gudang Garam, CTRA, dan Tower. Selanjutnya rekomendasi swing trade, yaitu rekomendasi yang memberikan rentang waktu hold position 3 sampai 10 hari. Di sini kita mempertahankan ada ICBP untuk rekomendasi buy dan INKP rekomendasi sell. Dan yang terakhir, rekomendasi day trade atau rekomendasi harian, di sini ada 15 saham. 9 sahamnya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell, mulai dari SMRA, SIDO, MAPI, RALS, hingga SMPR dan SSIA. Demikian ulasan komentari pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Traders, agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading Traders!